Bagian 18. Mengubah jiwa menjadi nisan. Ayahnya lah yang memberitahu Laila tentang kemenangan Noval. Ia berlari menuju tenda putrinya. Jubahnya penuh dengan darah dan sorbannya miring. Ia kelelahan, tentu saja. Meskipun begitu, ada rasa kemenangan dalam suaranya. Laila mengobati luka-luka serta lebam-lebam di tubuh ayahnya, sementara sang ayah menceritakannya apa yang telah terjadi. Si pria tua itu menepuk pahanya, dan dengan bangganya, dia berkata, "Benar-benar pukulan telak. Sungguh brilian. Aku telah melakukan sesuatu yang tak mungkin. Aku telah menjinakkan makhluk buas yang bernama Noval ini dengan lidahku." Beberapa menit setelah kemenangan yang telah diraihnya atas suku kita, kutunjukkan kepadanya siapa pemenang sesungguhnya. Dan kini, aku telah terbebas dari bencana. Dan semua hanya dalam satu helaan nafas. Dan tentang si maniak itu, si iblis gila Majnun, jika saja ia memaksa dirinya, seperti yang telah ia coba lakukan, pasti ia akan merusak semuanya. Tak perlu khawatirkan lagi, meskipun Noval telah memenangkan pertempuran dengan adil. Tentu saja, karena ia berperang dengan sungguh-sungguh atas nama Allah. Berkat kemahiran berunding, ia telah pergi, dan kita selamat. Laila mendengarkan, sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Namun hatinya hancur. Ia merasa bahwa tak lama lagi, ia akan mati karena rasa sedihnya yang teramat besar. Tapi tentu saja, ia tak dapat mengungkapkan perasaannya. Sepanjang hari, ia merana dalam diam, berpura-pura tersenyum dan tertawa, berusaha menanggapi jika diajak bicara. Namun kala malam tiba, ia segera berbaring di atas tempat tidurnya dan menangis hingga air matanya tak lagi dapat keluar. Di saat itulah, ia merasa aman dari mata-mata yang mengintainya. Kediaman orang tuanya telah menjadi penjara baginya. Tidak, lebih tepatnya makam, karena ia merasa dirinya telah mati. Ia menjaga rahasia cintanya bagaikan seorang penjaga yang bertugas untuk menjaga harta berharga. Namun kerahasiaan itu ada harganya. Kenyataan bahwa tak ada seorang pun yang dapat ia percaya membuatnya merasa bak seekor burung yang terjebak dalam perangkap. Ia merasa lelah akan penderitaannya dan mendambakan kebebasan. Walaupun jika kebebasan itu berarti kematian. Dan sementara ia menderita dalam keterdiaman, ia menunggu dan mendengarkan bunyi hembusan angin, berharap bahwa hembusan angin itu akan menyampaikan pesan kekasihnya. Sementara itu, soneta serta ode karya Majnun yang memuji Laila dan kecantikannya telah tersebar ke seluruh pelosok Arab. Sajak-sajak itu membuat Laila terkenal, hingga membuat pria-pria datang hendak meminangnya. Beberapa dari mereka menawarkan kebun serta hewan ternak, sementara yang lainnya menawarkan emas dan perak. Mereka semua merasa mabuk akan kecantikannya, sehingga mereka berusaha untuk mengatur strategi serta muslihat demi mencapai tujuan. Namun, betapapun hebatnya mereka dalam hal membujuk, usaha mereka percuma saja. Seluas apapun tanah mereka, sebanyak apapun hewan ternak, serta emas dan juga perak yang ditawarkan, tak mampu meyakinkan hati ayah Laila. Baginya, Laila adalah sebuah berlian yang teramat berharga, yang harus dijaga dengan kelembutan dan juga cinta kasih. Baginya, ia adalah peti yang penuh dengan permata, dan kunci dari peti itu tak bisa diberikan dengan mudah kepada siapapun. Laila merasa tersentuh oleh kasih sayang ayahnya dan
menunjukkan rasa terima kasihnya dengan senyuman dan perhatian. Namun sesungguhnya senyuman yang disunggingkan di bibirnya itu palsu. Karena di balik senyumnya, ia menangis. Senyumnya bagaikan senyuman bunga mawar yang menyembunyikan duri-durinya. Berita tentang datang dan perginya para peminang Laila sampai juga di telinga Ibnu Salam, yang merasa marah dengan kenyataan bahwa ada begitu banyak tangan-tangan kotor yang berusaha untuk meraih permata yang dijanjikan akan menjadi miliknya. Kesabarannya diuji dan hasratnya membara. Ia tak lagi dapat menghadapinya. Dengan segera, ia menyiapkan sebuah karavan dengan muatan yang layak dimiliki oleh seorang sultan. 50 ekor keledai, masing-masing membawa bahan pembuat ornamen dan wangian berbagai aroma, serta daging yang cukup untuk memberi makan satu pasukan. Unta-untanya yang nyaris tak terlihat di balik muatan yang penuh berisi kain indah, tampak bagaikan pegunungan kain sutra dan brokat yang bergerak. Ibnu Salam sendiri mengenakan pakaian bak raja, dan karavan itu bergerak dari satu oase ke oase lainnya, serta memberikan emas kepada setiap orang yang ditemuinya. Ia berserta rombongan mendirikan perkemahan di dekat perkemahan Laila dan sukunya, dan ia mengizinkan rombongannya untuk beristirahat sebelum mengirimkan seorang mediator untuk menghadap keluarga Laila. Mediator ini adalah seorang pria yang memiliki kemampuan hebat dalam hal berbicara tentunya. Sangat mahir dalam menggunakan kata-kata. Ia dapat merajut mantra dengan kata-kata. Begitu efektifnya ucapannya, hingga ia dapat melelehkan hati yang sedingin es. Begitu hebatnya kemampuannya, hingga ia dapat membangkitkan mereka-mereka yang telah mati hanya dengan kekuatan logika serta argumennya. Ketetapan hati mediator Ibnu Salam sangatlah sulit untuk dapat ditolak. Yang lebih sulit untuk ditolak lagi adalah hadiah yang banyak, yang begitu banyak, yang sudah dibawa oleh Ibnu Salam. Bumbu-bumbu dari India, karpet dari Persia, kain brokat dari Cina, wewangian dari Bizantium. Tak diragukan lagi bahwa setiap hadiah didesain untuk memuluskan permintaan Ibnu Salam dan untuk membantu membuka gembok yang telah terbuka setengahnya, berkat kemahiran sang mediator dalam berbicara. Si mediator mulai menebarkan pesonanya kepada ayah Laila. Ibnu Salam bukanlah pria biasa. Ia bagaikan singa, kebanggaan bagi seluruh penjuru Arab. Kekuatannya sebanding dengan 10 orang terkuat jika digabungkan. Dan ia adalah tulang punggung bagi pasukan manapun. Tapi ia bukan saja ulung saat memegang pedang, karena kemanapun ia pergi, ia selalu dituruti. Kemanapun ia melangkah, kemasyhurannya mendahuluinya. Kemuliaannya tak pernah dipertanyakan lagi, kehormatan serta integritasnya tanpa cacat sedikit pun. Kemarahannya tak ada bandingannya. Jika memang harus, ia akan menumpahkan darah, seolah hanya air semata. Kemurahan hatinya telah melegenda. Jika perlu, ia akan menebarkan emas, seolah hanyalah butiran pasir semata. Apakah ada alasan untuk menolak pria yang sehebat itu sebagai menantu Anda? Jika Anda membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya, maka ia akan mencarikannya untuk Anda. Jika Anda membutuhkan perlindungan, maka ia akan mengabulkannya untuk Anda. Bagaikan hujan di musim semi, ucapan sang mediator mengguyur ayah Laila, nyaris tak memberikan kesempatan untuk menyahut. Apa yang harus dilakukannya? Apa yang harus diucapkannya? Bukankah ia telah menjanjikan putrinya kepada Ibnu Salam? Segalanya terjadi terlalu cepat, dan ia lebih memilih untuk menunggu sedikit lebih lama. Namun faktanya tetaplah sama. Ia telah membuat janji yang tak dapat diingkari. Ia mencari-cari alasan atau jalan keluar, namun tak dapat ia temukan. Ia
bagaikan seorang pria yang tiba-tiba saja dikejutkan oleh sang musuh. Berusaha keras mencari persenjataan terdekat untuk membela dirinya. Namun, tak ia temukan satu pun. Dan sekian lamanya ia digerakkan semakin jauh dan semakin jauh oleh kehebatan lawannya dalam berbicara. Pada akhirnya, ia menyerah dan sebuah tanggal pun ditetapkan untuk hari pernikahan. Ketika hari pernikahan tiba, matahari menjatuhkan sinarnya di atas wajah malam, seperti seseorang yang menjatuhkan kerudung ke wajah sang pengantin wanita. Ayah Laila bangun lebih pagi, antusias untuk menyiapkan pernikahan. Di siang harinya, segalanya telah siap. Ibnu Salam, rombongannya, serta para tamu dituntun menuju sebuah paviliun yang telah didirikan khusus untuk merayakan pernikahan itu. Menurut tradisi yang berlaku, para tamu duduk bersama, mengagumi hadiah-hadiah yang diterima oleh sang pengantin wanita, melempar-lemparkan emas dan perak ke udara, menikmati makanan lezat dan saling menjalin hubungan pertemanan. Gelak tawa memenuhi udara dan semuanya merasa damai. Tapi bagaimana dengan Laila? Ia duduk di ruang pengantin, dikelilingi oleh wanita-wanita yang ramai berbicara, dan juga anak-anak yang merengek-rengek. Para wanita telah menghiasi dinding ruangan itu dengan kain sutra dan permadani. Kini, mereka mulai membakar pewangian di mangkuk-mangkuk kuningan. Aroma manisnya memenuhi ruangan. Begitu semangatnya mereka dalam persiapan itu, sehingga mereka tak memperhatikan air mata Laila. Di antara semua orang yang sedang bergembira dan tersenyum, hanya dirinya sendiri yang sedang bersedih. Belati kesunyian dan keputusasaan yang sedingin es menghujam jiwanya. Tak pernah sebelumnya ia merasa begitu sendiri. Betapa dekatnya ia dan Majnun untuk meraih tujuannya. Dan kini, segalanya telah sirna. Begitu cangkir itu menyentuh bibir mereka, segera saja pecah dan menumpahkan anggur kebahagiaan ke pasir. Tak ada yang dapat membaca pikiran Laila. Tak ada seorang pun yang tahu badai yang bergejolak dalam hatinya. Dapatkah seorang pelari melihat duri yang telah membuat kakinya pincang? Bahkan jika ia memiliki keberanian untuk menumpahkan ketidakbahagiaannya, keluarganya tetap takkan memahaminya. Dan ia telah menetapkan akan tetap bungkam. Apa untungnya jika ia berbicara? Orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap suku akan kehilangan suku mereka. Jari yang digigit oleh ular haruslah dipotong dan dibuang sebelum racunnya menjalar. Kehidupan dibangun atas dasar keserasian dan keseimbangan dari seluruh elemennya. Ketika setiap kali keserasian itu terusik, kematian akan bergerak perlahan dan terjadilah hal yang sangat buruk. Dan betapapun usahanya untuk menunjukkan kebahagiaan di wajahnya, tak dapat dipungkiri bahwa kematian telah muncul di hati Laila, dan kini menanti tiba saatnya untuk mengubah jiwanya menjadi sebuah nisan. Kapal malam mengangkut muatan yang berupa bintang yang menyala di langit, sementara matahari mulai membangun tenda keemasannya di atas bumi. Pagi telah tiba. Ibnu Salam, pria yang paling bahagia, memberikan tanda kepada rombongannya untuk memulai perjalanan kembali pulang. Keledai-keledai serta unta-untanya beranjak pergi dengan kecepatan tinggi, karena tak lagi membawa muatan di atas punggung mereka. Walaupun Ibnu Salam telah menghabiskan uang yang tak sedikit untuk membelikan hadiah, ia tak menyesalinya. Lagi pula, bukankah Laila harta yang paling berharga di seluruh dunia ini?
Tandu yang telah disiapkan untuk Laila tak hanya mewah di bagian dalam, tapi juga di bagian luar. Dengan tandu yang diangkut oleh beberapa unta dan beberapa orang pelayan yang siap membantunya, Laila diperlakukan bagaikan seorang putri. Ia diberitahu bahwa selama perjalanan yang perlu dilakukannya hanyalah mentepuk kedua tangannya, dan rombongannya akan berhenti agar ia dapat turun, meskipun hanya sejenak untuk sekedar meluruskan kakinya. Hanya dengan batuk, maka es serbat akan disediakan untuk menghilangkan dahaganya. Hanya dengan menguap, maka sebuah pavilion yang terbuat dari kain sutra akan didirikan agar ia dapat tidur. Namun Laila tak menghendaki semua ini. Ketika akhirnya mereka tiba di perkemahan Ibnu Salam, pria itu menoleh kepada Laila dan berkata, "Sayangku, apapun yang berada di sini adalah milikmu. Seluruh milikku menjadi milikmu. Kerajaanku berada di bawah kekuasaanmu." Dan bagaimanakah tanggapan Laila? Tanggapan yang diberikan oleh Laila cukup membuat kebahagiaan Ibnu Salam pudar. Hatinya yang sebelumnya bersinar terang bagaikan matahari, kini tertutupi oleh kegelapan yang sepertinya semakin kuat seiring dengan berlalunya hari. Laila tak mau makan, tidur, dan ia juga tak mengizinkan Ibnu Salam untuk menyentuh tempat tidurnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Telah lama Ibnu Salam mengejarnya, dan kini saat kunci dari peti tempat permata indah itu tersimpan, telah berada di tangannya, peti itu tetap tak mau terbuka. Penasihatnya terus menyarankan agar ia bersabar dan dapat menahan diri, dan berharap ia mencoba sebisanya untuk menyenangkan hati Laila, dan mencoba untuk bisa memahami mengapa Laila menolak dirinya. Tapi semuanya sia-sia saja. Ia tak dapat membaca pancaran mata istrinya. Yang dapat dilihatnya hanyalah air mata. Dan setiap malam tiba, Ibnu Salam terbaring sendirian di atas tempat tidurnya dan tak sanggup memejamkan matanya. Ibnu Salam menjadi benar-benar frustasi, sehingga ia berpikir bahwa ia hanya memaksa Laila. Lagi pula, tanyanya pada dirinya sendiri, bukankah Laila istrinya? Bukankah aku memiliki hak atas dirinya? Siapa tahu memang itulah yang diharapkannya. Ibnu Salam akhirnya menghentikan usahanya untuk memenangkan hati Laila dengan kebaikan. Ia justru melakukan aksi yang lebih berani. Namun lagi-lagi ia gagal. Dalam usahanya untuk memetik buah, ia hanya menggoreskan tangannya pada duri. Dalam usahanya untuk menikmati manisnya buah, satu-satunya hal yang dapat dirasakannya hanyalah rasa yang jauh lebih pahit dari wormwood. Karena setiap kali Ibnu Salam mencoba untuk menyentuh istrinya, Laila menggigit lengan suaminya dan mencakar wajahnya hingga berdarah. "Aku bersumpah demi Allah, jika kau mencoba melakukannya sekali lagi," katanya sambil menangis, "kau akan menyesali seumur hidupmu. Apapun yang tersisa dari hidupmu, aku telah bersumpah kepada Sang Pencipta bahwa aku takkan menyerahkan diriku kepadamu. Kau boleh menggorok leherku dengan pedangmu jika kau mau, tapi kau takkan dapat memaksaku." Ibnu Salam tak dapat berbuat apa-apa karena sangat mencintai Laila. Ia tidak mau melakukan apa yang tak dikehendaki olehnya. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Meskipun ia tak mencintaiku, tapi ia kini berada di rumahku. Aku memang bisa melihatnya, tapi aku tak boleh menyentuhnya. Jadi biarkanlah begitu kenyataannya. Lebih baik
aku diperbolehkan untuk melihatnya, tapi tak boleh menyentuhnya, daripada tak boleh memilikinya sama sekali. Setidaknya, aku dapat memandang kecantikannya setiap kali kuinginkan. Lalu ia berlutut di sisi Laila, meraih tangannya dan dengan rendah hati berkata, "Maafkan aku, sayangku. Kumohon, jangan larang aku untuk memandangmu. Aku takkan meminta lebih banyak lagi, karena hal itu sama saja dengan pencurian, dan aku bukanlah seorang pencuri." Meskipun Laila memberikan izin kepada Ibnu Salam untuk memandangnya setiap kali ia ingin, namun tak sekalipun ia bersedia memandang suaminya. Sementara mata Ibnu Salam selalu mencari mata Laila. Namun mata Laila hanya mencari Majnun. Laila selalu mendengarkan bunyi gemuruh angin, berharap angin akan membawa berita tentang kekasihnya. Ia memandang sinar matahari menari-nari, karena mungkin saja partikel kecil dari kekasihnya akan datang, menghampirinya dengan membawa aroma wanginya. Kadangkala, ia membuka tirai tendanya dan memandang langit malam. Lalu jiwanya akan berkelana selama beberapa saat dan melupakan dirinya. Hari-harinya hanya terisi oleh bayangan Majnun, dan ia hidup dengan harapan akan mendapatkan pesan darinya. Suatu hari nanti, katanya pada dirinya sendiri, suatu saat nanti,